Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita bisa bertemu walaupun tempat yang berbeda. Karena ada pandemi yang mewabah, sehingga dengan adanya ini kita bertemunya seperti ini dalam jarak dan tempat yang berbeda karena untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada Bapak dan juga kepada kalian semua. Maka dari itu kita pembelajarannya seperti ini. Dan pada kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran yaitu tentang bahasa Arab, melanjutkan yang kemarin. Ini pertemuan yang kedua di bahasa Arab. Sebelum ke pembahasan, maka seperti biasa kita absen dulu supaya lebih kenal. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke. Nizar, Rafa, Fatih, Alarik, Aila, Akila, Sia, Faiza, Juwita, Haira, Nazil, Mahar, Haidar, Rehan, Mahira, Nabil, Naura, Kaila, Rayan, Sidkia, dan Arab. Oke, kalau sudah hadir semua, maka kita lanjutkan pembelajaran ini. Dan juga nanti kita sebelum memulainya yaitu harus dimulai dengan membaca basmalah. Karena kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fa huwa aqta'u aw abtaru aw ajdamu. Setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Oke, kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dibuka buku pelajaran bahasa Arabnya, halaman 5. Halaman 5 sudah? Kalau sudah dibuka, oke. Di halaman 5 itu paling atas ada al-hiwar. 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 Al-hiwaru di situ di dalam buku bahasa Arabnya yaitu mari bercakap-cakap, ya. Mari bercakap-cakap. Nah, di sini itu ada 2 orang yang sedang bercakap-cakap. Nanti kalian di rumah tolong tonton video ini dengan baik, kemudian nanti diartikan, ya, artikan. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk mengartikan. Perhatikan halaman itu. Yang pertama yaitu Abdullah. Nah, Abdullah yaitu mengucapkan sesuatu. Ucapannya yaitu Assalamualaikum. Ingat, Assalamualaikum, yang artinya keselamatan atas kalian. Bisa juga keselamatan bagi kalian. Ya, nanti diisi. Kemudian yang kedua itu Muhammad. Abdullah mengucapkan kepada Muhammad seperti tadi. Dan sekarang dijawab sama Muhammad.
wa'alaikumussalam, yang artinya dan atas kamu juga keselamatan, atau dan bagi kamu juga keselamatan. Selanjutnya Abdullah mengucapkan lagi, ahlan wa sahlan. Kata Abdullah, ahlan wa sahlan, yang artinya selamat datang. Selamat datang. Oke, sudah. Kemudian dijawab lagi sama Mahmud, ahlan bika. Ahlan bika, yang artinya selamat datang juga. Selanjutnya Abdullah bertanya lagi, masmuka. Masmuka, yang artinya siapa namamu? Ya. Siapa namamu? Kemudian dijawab lagi sama Mahmud, ismi Mahmud. Ismi Mahmud, namanya, namaku, artinya ya, ismi itu namaku, Mahmud yaitu Mahmud, namaku Mahmud, itu kata Mahmud. Selanjutnya Abdullah bertanya lagi, man anta? Nah, ini menanyakan sebuah status. Statusnya sebagai apa? Man anta, siapa kamu? Man itu siapa? Anta itu kamu. Siapa kamu? Dijawab lagi sama Mahmud, ana tilmidun. Ana tilmidun, saya seorang siswa. Awas, kan kemarin sudah belajar kan? Tilmidun. Ana tilmidun, saya seorang siswa. Ya. Selanjutnya di paragraf kedua, Abdullah bertanya lagi, man hadza? Kata Abdullah, siapa ini? Dijawab lagi sama Mahmud, hadza Abdul Halim. Hadza Abdul Halim, artinya ini adalah Abdul Halim. Ini adalah Abdul Halim. Selanjutnya Abdullah bertanya lagi, man huwa? Nah, kenapa pakai huwa? Karena ini orang ketiga. Ya, orang ketiga. Jadi Mahmud sama Abdullah, kemudian orang ketiganya yaitu ini Abdul Halim. Siapa dia? Makanya pakai huwa, karena juga laki-laki pakai huwa ya. Man huwa, siapa dia? Huwa muwazzafun fil madrasati. Huwa muwazzafun, artinya dia adalah seorang pegawai. Huwa muwazzafun, dia adalah seorang pegawai. Fil madrasati, di sekolah. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Abdullah. Hal huwa muwazzafun? Apakah dia seorang muwazzaf atau seorang pegawai? Fil madrasati, di sekolah. Nah, ini pertanyaan Abdullah. Selanjutnya dijawab sama Mahmud. Naam, huwa muwazzafun. Jawabannya dan artinya ya, dia adalah seorang pegawai. Awas, ingat di sini kalau pertanyaannya hal, maka jawabannya antara la dan na'am. Kalau pertanyaannya apakah, jawabannya antara ya atau tidak. Ya. Kalau pertanyaannya apakah, itu hal. Kata Abdullah, hal huwa muwazzafun fil madrasati? Apakah dia itu seorang pegawai di sekolah? Kalau jawabannya na'am, maka merujuk ke pertanyaan. Na'am, huwa muwazzafun. Ya, dia adalah seorang pegawai. Selanjutnya,
Abdullah bertanya lagi, man hadhihi? Siapa ini? Nah, di sini beda. Kalau tadi man hadza ya, tadi man hadza, kalau ini man hadhihi. Kok beda, Pak? Ya benar. Jelas beda, karena kalau tadi mah itu laki-laki atau mudzakkar, kalau sekarang mah muannas atau perempuan. Nah, yang kemarin dibahas sedikit ya. Sekarang dibahas lagi. Man hadhihi? Siapa ini? Nah, makanya menggunakan hadhihi untuk muannas atau perempuan. Man hadhihi? Siapa ini? Dijawab lagi sama Mahmud. Hadhihi Ustadzatu Nur Laila. Ini adalah Ibu Nur Laila. Ini adalah Ibu Nur Laila. Selanjutnya Abdullah bertanya lagi, man hiya? Siapa dia? Awas, ini menunjukkan status ya, menunjukkan status orang ketiga. Kalau tadi man huwa, karena tadi laki-laki. Kalau sekarang man hiya, karena sekarang itu perempuan. Ingetin. Man hiya? Siapa dia? Hiya mudarrisatun fil madrasati. Dia adalah seorang guru di sekolah. Awas, gurunya ibu ya, ibu guru. Dia adalah seorang guru di sekolah. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya ini nggak usah dipertanyakan. Kenapa? Karena ini sudah tahu di sini. Tapi dikarenakan ini buat latihan, buat pengetahuan, ya. Nah, di sini yang tadi saya ucapkan, yang tadi Bapak ucapkan ya. Kalau hal itu jawabannya antara la dan na'am. Kalau na'am tadi merujuk kepada soal, kalau la tidak merujuk kepada soal. Seperti ini. Hal hiya muwadzafatun fil madrasati? Hal hiya muwadzafatun? Apakah dia itu seorang pegawai fil madrasati, di sekolah? Nah, kemudian dijawab oleh Mahmud, la hiya mudarrisatun. Bukan atau tidak. Dia adalah seorang guru. Ya. Dia adalah seorang guru. Itu tadi, ingat, kalau jawabannya na'am itu harus merujuk kepada pertanyaan. Kalau misalkan jawabannya la, itu tidak merujuk ke pertanyaan, ya, ke status yang dialami oleh seseorang itu. Selanjutnya Abdullah bertanya lagi, man hadza? Nah, ingat, hadza. Kenapa hadza? Karena yang ditanyanya laki-laki atau mudzakkar. Man hadza artinya siapa ini? Dijawab sama Mahmud, hadza Ridwan. Artinya ini adalah Ridwan. Nah, karena kan laki-laki, makanya menggunakan hadza. Selanjutnya Abdullah bertanya lagi, man huwa? Siapa dia? Ingat, ini menunjukkan atau menanyakan status. Nah, statusnya itu sebagai apa? Man huwa? Siapa dia? Dijawab lagi sama Mahmud, huwa bustaniyun fil madrasati. Dia adalah seorang tukang kebun fil madrasati, di sekolah. Dia adalah seorang tukang kebun di sekolah. Nah, selanjutnya hal huwa bustaniyun fil madrasati. Ini pertanyaan yang seperti tadi. Ini buat pengetahuan saja, karena sebenarnya mudah tahu ya, walaupun tidak ditanyakan juga. Tapi ini buat ilmu atau pengetahuan. Selanjutnya, hal huwa bustaniyun fil madrasati? Apakah dia itu seorang tukang kebun di sekolah? Ingat, kalau jawabannya na'am, maka dia harus merujuk kepada soal. Kalau jawabannya la, berarti tidak merujuk kepada soal. Dikarenakan di sini jawabannya na'am, ya,
itu hal kecil tapi bisa menjadi besar. Karena bahasa Arab itu penuh dengan makna. Satu kata kadang-kadang maknanya berbeda-beda, gitu ya. Makanya kita harus tahu, walaupun kita masih kecil. Selanjutnya di halaman 7. Di halaman 7 itu ada latihan. Nah, kita harus perhatikan nanti ya, latihan. Di sini ismuka garis miring Abdullah garis miring mudarrisun. Nah, yang di atas ini, yang di atas itu adalah salah satu pertanyaan jawaban. Ini dari sini nanti, dan juga soal, semuanya dari sini nanti ya. Oke, pertama ismuka, menggunakan ismuka. Awas, perhatikan ismuka. Kenapa dia menggunakan ka? Karena ini menunjukkan kepada laki-laki. Abdullah itu kan laki-laki atau mudzakkar, dan mudarrisun juga mudzakkar. Makanya harus menyesuaikan dengan pertanyaan juga. Jawaban harus menyesuaikan dengan pertanyaan, dan pertanyaan harus menyesuaikan dengan jawaban. Jadi begitu selanjutnya. Oke, paham itu? Oke, kalau paham lanjutkan. Ada kata ismuka Abdullah sama mudarrisun. Ya. Kemudian di sini sin itu soal. Masmuka artinya tadi apa masmuka? Siapa namamu? Masmuka, siapa namamu? Nah, di sini ada huruf jim, maka dijawab. Jawab, ismi Abdullah, namaku adalah Abdullah. Pak, saya kalau nggak pakai adalah bisa nggak? Apa? Yang penting paham. Ismi Abdullah, namaku Abdullah, bisa itu juga. Selanjutnya ada sin, soal lagi. Man anta, nah ini menunjukkan statusnya. Man anta, siapa kamu? Nah, dijawab lagi, Jim jawab, ana mudarrisun, saya adalah seorang guru. Ya, ana mudarrisun, saya seorang guru. Bisa. Oke, paham tuh? Nah, kalau paham selanjutnya kita di bawahnya ada latihan. Di sini disebutkan buatlah percakapan seperti contoh di atas. Ada ismuka, ada Mahmud, kemudian ada tilmidun. Ingat, ini sama. Ismuka untuk apa? Untuk laki-laki. Mahmud siapa? Mahmud itu laki-laki. Tilmidun laki-laki, mudzakkar. Selanjutnya di sini ada, awas, ada ismuka lagi berarti sama. Ada ismuka berarti sama. Ismuki, nah beda. Kalau ismuki berarti kesininya siapa? Aisyah tuh. Aisyah itu kan perempuan. Tilmidatun itu sama muannas, ya. Tilmidatun muannas, Aisyah muannas. Kemudian ismuki, ki ke bawah tuh. Kalau tadi ka, kalau ki. Jadi perempuan sama. Ismuki syarifatun bai'atun, sama juga, ya. Itu nanti dibuat latihan di rumah. Kalau misalkan sudah dibuat, nggak apa-apa, nanti di set, ya. Kemudian ini juga, nah di sini kan kemarin sudah diartikan semua. Ini juga semua sudah diartikan, terutama yang di garis kuning itu ya, yang dalam lingkaran kuning yang kemarin. Nah itu semua ada di sini. Tapi mohon maaf kalau misalkan gambarnya tidak sesuai, kayak bawahun itu kan gambarnya kurang sesuai ya. Tapi nggak apa-apa, diartikan sesuai dengan bawahun aja, sesuai dengan arti yang kemarin diartikan. Oke.
Nah, selanjutnya ini ada di halaman 12. Di halaman 12 sebenarnya kalau misalkan melihat ke arti yang sebelumnya, kalian juga udah bisa, ya. Tapi nggak apa-apa, nanti Bapak coba artikan secara cepat ya. Cuma nanti bisa di skip kalau misalkan terlalu cepat. Hadza Ustadz Abdullah, artinya ini Pak Abdullah atau ini Ustadz Abdullah. Huwa mudarrisun fil madrasati. Dia adalah seorang guru di sekolah. Hadhi Ustadzatu Nur Rahmah, artinya ini adalah Ibu Nur Rahmah atau ini adalah Ustadzah Nur Rahmah. Hiya mudarrisatun fil madrasati. Dia seorang guru di sekolah. Ana Mahmudun, saya adalah Mahmud. Ana tilmidun fil madrasati. Saya seorang siswa di sekolah. Ana Aisyatu, saya adalah Aisyah. Ana tilmidatun fil madrasati. Saya seorang siswi. Oh, ingat, tilmidatun tadi mah tilmidun, kalau ini tilmidatun, ingat ada tun, ada dhamir muannasnya. Jadi artinya ana tilmidatun fil madrasati, saya seorang siswi di sekolah. Hadza Abdul Halim, ini adalah Abdul Halim. Huwa muwadzafun fil madrasati. Dia adalah seorang pegawai di sekolah. Hadhihi Nur Laila, ini adalah Nur Laila. Dia muwadzafatun fil madrasati. Dia adalah seorang pegawai di sekolah. Hadza Faridun, ini adalah Farid. Huwa bawadun fil madrasati. Dia adalah seorang apa bawah? Satpam fil madrasati, di sekolah. Huwa bawabun, dia adalah seorang satpam di sekolah. Ana Ridwanu, saya Ridwan. Nah, awas, ana itu saya artinya. Ana Ridwanu, saya Ridwan. Ana bustaniyun fil madrasati, saya seorang tukang kebun di sekolah. Lanjut ya, bentar lagi. Hadza Ibrahimu, ini adalah Ibrahim. Huwa bai'un fil madrasati. Dia bai'un itu apa kemarin? Bai'un yang kemarin belum ada isinya. Ingat, bai'un itu artinya pedagang. Huwa bai'un, dia adalah seorang pedagang fil madrasati, di sekolah. Selanjutnya, hadhihi syarifatun. Ini adalah syarifah. Hiya bai'atun fil madrasati. Dia adalah seorang pedagang perempuan ya, bai'atun. Pedagang perempuan. Awas, bai'atun itu pedagang perempuan. Walaupun di sini koki atau misalkan di sininya pelayan, sebenarnya ini pedagang. Hiya bai'atun fil madrasati, dia adalah seorang pedagang perempuan di sekolah. Ya. Oke, untuk pembelajaran bahasa Arab kali ini kita cukupkan. Dari Bapak cukup sekian. Nanti kalian silakan kalau misalkan ada latihan-latihan, kalian diisi aja dulu. Ini untuk bekal kalian. Nah, ini juga ada tuh halaman 16, 17 juga ada. Lihat aja, misalkan kalau misalkan 16 dan 17 ini kan seorang apa gambarnya tuh. Ini seorang apa, ini seorang apa, ini seorang apa. Ada kalau di sini hanya menyambungkan, ya, hanya menyambungkan. Di sini sebenarnya udah ada, cuma tinggal menyambungkan saja. Ini sebagai apa? Guru itu apa? Nah, di sini kan sudah ada. Oke. Ada nyanyian juga. Boleh nanti nih nyanyiannya. Ini kan tentang kasih ibu, judulnya kasih ibu. Kan nadanya
kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bisa? Coba kita terangkan. Hubbu umi tijaha nafsi la uksihi wala umri hina masombi la tarju jazai ka'ana syamsan tunawiru dunia. Oke, intinya seperti itu. Ingat nanti untuk apa? Untuk latihan kalian isi aja buat latihan kalian, karena semakin banyak kalian berlatih, semakin banyak ilmu yang kalian dapatkan dan semakin cepat kalian bisanya. Maka dari itu jangan bosan-bosan untuk latihan di rumah, walaupun jarak antara bapak dengan kalian itu jauh ya, tapi hati ini dekat ya. Jauh di mata, dekat di hati. Oke, dari bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.